Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar my dear students, and welcome to Tarbiyatul Falah High School. Dan Ibu harap kalian saat ini pada sehat semua, dan dalam keadaan segar bugar mengikuti sesi acara ini, ya. Dan perkenalkan, nama Ibu Neni Mulyani, dan biasa anak-anak memanggil Ibu Neni saja. Dan Ibu sangat berbahagia karena pada hari ini bisa meskipun tidak bertatap muka langsung dengan kalian, alhamdulillah Ibu masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyampaikan silaturahmi dengan kalian semua. Dan pada saat ini Ibu akan menyampaikan materi yang berjudul Remaja Berkarakter. Dan Ibu yakin kalian yang mendengarkan atau yang mengikuti acara ini adalah dalam fase remaja, atau kalau dalam ilmu psikologi kalian itu memasuki fase remaja 2, ya. Pasti kalian merasa excited, ya, kalau bahasa Inggrisnya, memasuki fase yang dinamakan remaja. Jadi kalau ada syair lagu yang mengatakan bahwa masa remaja adalah masa yang berapi-api atau masa yang berbunga-bunga, di mana daya idealisme, kemudian daya imajinasi, daya kreativitas itu meningkat, dan wawasan ingin menjulang tinggi kalau sebagai sebuah gedung tower yang tinggi itu pada fase seperti ini meningkat, ya. Nah, jadi sebetulnya remaja itu seperti apa sih yang dinamakan remaja itu? Ya. Ada beberapa definisi, ya, yang membatasi pengertian atau definisi dari remaja itu sendiri. Menurut BKKBN, ya, BKKBN itu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, yang namanya remaja adalah usia 10 sampai usia 10 sampai dengan usia 19 tahun. Pada gambar ini, ya, ditulis ini menurut BKKBN, ya. Jadi usia remaja adalah antara usia 10 sampai 19 tahun. Kalian bisa lihat di gambar tersebut, ya. Yang ada gambar di bulat, ya, itu adalah kalian. Dan yang terakhir adalah usia perguruan tinggi, kira-kira seperti itu. Karena di sini tidak dijelaskan, yang dijelaskan adalah yang bulat di tengah, ya, itu adalah masa kalian, yaitu masa usia sekitar 12 sampai 17 atau 19 tahun. Ya, 19, betul itu di sini, ya, di sampai 19 tahun. Sedangkan menurut ahli psikologi, ya, yang namanya masa remaja adalah usia 12 tahun sampai usia sekitar 20-21 tahun. Jadi menurut ahli psikologi bahwa fase-fase setelah anak-anak itu dibagi menjadi fase remaja 1, fase remaja 2, dan fase remaja 3. Fase remaja 1 adalah masa SMP, ya. Kalian dari SD kemudian akhirnya masuk SMP, ya. Nah, fase di sana adalah fase sedang-sedangnya kalian masih bermain, ya. Masih tergantung kepada orang tua, segala macam disediakan orang tua. Kemudian apa-apa minta sama orang tua, minta tolong sering sama orang tua. Nah, kemudian fase yang kedua adalah fase usia antara 15 sampai 15 sampai
sekitar 17 atau sekitar 18 tahun, yaitu masa SMA. Pada fase ini ya, kalian sudah harus mandiri ya. Kalau biasanya kalian mau ke sekolah minta disediain sarapan ya, kalau bajunya risak atau tidak rapi minta disetrikain sama ibu. Kemudian kalau tidak punya uang ibunya untuk jajan atau untuk ongkos, kalian berpikir, oh biar saya bisa jalan kaki karena saya punya kaki. Oh bukan jauh ya. Itu kalau jauh misalkan difikirkan oh numpang sama teman atau bagaimana ya. Nah, masa fase remaja kedua ini kalian sudah harus mulai mandiri ya. Dan fase yang kedua ini hormon-hormon yang ada pada diri kalian itu meningkat ya. Termasuk kalian itu agak sedikit emosional ya. Kemudian sifat egoisannya atau keego atau keakuannya mulai menonjol ya, ingin diperlihatkan kepada teman-teman, oh siapa nih aku ini, gampang tersinggung ya. Makanya dulu ada lagu yang berjudul Darah Muda, darahnya para remaja katanya. Jadi sebetulnya darah muda itu seperti apa? Ya karena tadi bahwa hormon-hormon yang ada pada diri kita itu meningkat ya, karena meningkat makanya berpengaruh kepada perilaku. Yang salah satunya adalah perilaku. Jadi sebetulnya hormon itu bisa diarahkan kepada hal yang sifatnya positif. Misalkan perilaku ingin mandiri. Harus tersinggung dong ketika ibu kita menyiapkan sarapan buat kita, karena kita sudah harus mandiri, sudah remaja kedua. Ya, kita sudah dianggap akan memasuki usia dewasa. Jadi harus malu kalau ibu kita pagi-pagi sibuk menyiapkan sarapan sama kita. Harusnya kita yang menyiapkan sarapan untuk orang tua kita, bukan ibu kita ya. Kemudian biasanya masa remaja itu atau disebut juga gejolak para remaja dan sebagainya, itu disebut juga masa transisi ya, dimana karena hormon tersebut meningkat, tingkat emosional kita tidak tetap ya, kadang-kadang gampang terpancing, gampang ingin mengikuti hal-hal yang sifatnya sedang trendy, padahal belum tentu itu baik secara tata krama kita atau secara agama kita yang kita anut. Misalkan sekarang ngetren katanya kalau untuk laki-laki kalau misalkan tidak merokok itu tidak jantan ya, padahal merokok itu betul. Dengan tidak merokok kita dianggap tidak jantan. Coba kalian perhatikan dan kalian baca baik-baik ya, apa sih yang terkandung dalam rokok itu ya. Mungkin kalau udah usia dewasa itu lain cerita dan beda bab ya, tapi kalian itu masih usia SMA, dimana uang jajan saja kalian masih minta kepada orang tua ya. Jadi alangkah baiknya ya, itulah yang ngetren, hal-hal yang kalau yang ngetren itu adalah hal yang baik, itu memang harus diikuti. Contohnya apa? Contohnya misalkan teman kita menjadi berprestasi, dapat beasiswa ya, nah itu harus kita ikuti, kita contoh gitu. Tapi kalau yang ngetren ya hal-hal yang tidak baik seperti tadi, akan bu kalau tenggorok itu disebut jantan atau dikucilkan gitu ya. Nah ini adalah ngetren, sesuatu yang ngetrennya itu yang tidak baik. Atau misalkan nongkrong ya, wah dah sekarang mah remaja teh nongkrong di mall gitu ya. Nah nongkrong di mall itu memang ngetren ya, keren gitu mall. Tetapi yang nongkrongnya yang tidak ngetren ya, tidak keren. Kalau misalkan kita nongkrong karena kita ada kegiatan khusus, misalkan kegiatan amal, atau kita misalkan ikut untuk mensosialisasikan suatu program ya. Dulu ibu pernah ikut mensosialisasikan program anak angkat buat adik-adik duafa yang tidak mampu ya. Jadi kakak-kakak yang mahasiswa yang mampu biasanya kan diberi uang jajan oleh orang tuanya. Nah kemudian dari jajan itu biasanya kalau orang yang berkecukupan itu kan di atas standar kita yang rata-rata, jadi kita tawarkan untuk menjadi
kakak angkat dari adik-adiknya, adik SD atau SMP yang memang tidak mampu, dan ibu melobinya itu di mall ya. Nah itu waktu ibu remaja ya. Jadi seperti itu ya. Itulah menurut ahli psikologi. Dan yang ketiga adalah, nah jadi ibu tekankan pada fase-fase ini ya, fase remaja kedua atau SMA, tadi ibu sebutkan sebelumnya adalah masa transisi. Kalian harus hati-hati ya, karena pengaruh-pengaruh buruk ya biasanya akan gampang terikuti pada fase seperti ini ya. Ada teman yang ngajak geng motor tuh ya, jadi ngajak geng motor, padahal geng motor itu di samping melanggar aturan juga banyak hal yang sifatnya tidak positif dan merugikan. Merugikan orang lain ya, balapan liar akhirnya nabrak orang, kemudian kamu juga nanti kalau tertangkap dibawa ke polisi, orang tua jadi panik, sekolah kamu terganggu ya. Nah jadi hal-hal yang ngetren seperti itu jangan diikuti. Justru kalian harus bisa memilih mana yang ngetren yang akan mengantar kalian kepada masa depan kalian yang lebih baik ya. Misalkan yang ngetren apa sekarang? Kalau sekarang yang ngetren misalkan bikin video tentang sesuatu yang lucu misalkan. Nah itu baik, kita di YouTube ya bikin video atau bikin blog ya. Biasanya kan kalau dulu ketika zaman ibu kecil banyak permainan-permainan tradisional. Kalau sekarang kan lapangan-lapangan sudah jadi rumah-rumah ya, kemudian sawah-sawah sudah jadi rumah-rumah juga. Jadi yang ada adalah anak-anak sekarang itu kan gandrungnya kepada tablet ya, HP, komputer kayak gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan fasilitas itu untuk hal yang positif ya. Jadi kalau yang ngetren sekarang TikTokan misalkan, TikTokan yang positif gitu ya, itu bisa kalian buat, atau misalkan media sosial bisa kalian menjadikan bahan curhat, tetapi harus hati-hati juga ya. Jadi jangan jadikan sebagai sesuatu yang akan menimbulkan negatif buat kita dan orang lain ya. Nah jadi kalau kalian dalam fase ini bisa melewati, maka insya Allah ya ini bisa membentuk karakter kalian nanti di masyarakat ya. Kalau kalian pada fase ini bisa menentang, bisa menahan emosi gitu ya. Nah seperti itu. Dan ibu yakin pasti kalian di sini anak-anak yang memang punya niat untuk belajar, bukan punya niat untuk sekedar nongkrong. Saya mah sekolah teh daripada di imah wae mending kene sekolah. Nah itu niatnya harus diluruskan ya. Di samping kalau niatnya lurus itu akan memotivasi diri kita untuk menuntut ilmu dengan baik, juga kalau niatnya lillahi ta'ala itu bernilai ibadah ya. Karena dalam hadis dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-a'malu bin niat ya. Jadi amal itu dengan niatnya. Kalau kita niat ikhlas maka itu akan bernilai ibadah ya. Nah kemudian yang ketiga adalah tadi tema ibu adalah remaja berkarakter. Kita sudah, remaja itu seperti apa sih? Apakah saya tergolong remaja? Nah sekarang karakter itu apa sih ya? Ada mungkin kalian ada yang sudah tahu karakter itu apa kan? Iman mah karakternya misalkan pemarah gitu kan, suka ada yang seperti itu. Jadi sebetulnya karakter itu apa ya? Karakter menurut BKKBN juga dan menurut ahli psikologi dan menurut ahli agama sepakat bahwa yang namanya karakter adalah tabiat, tingkah laku, akhlak ya, atau dalam istilah bahasa Jawa mah budi pekerti ya. Jadi karakter itu adalah pertama bisa tabiat ya, bisa ibu ulangi, bisa tingkah laku, bisa akhlak, kemudian bisa juga budi pekerti ya. Jadi itu juga ya. Nah jadi remaja berkarakter itu Bu jadinya seperti apa gitu kan. Jadi menurut BKKBN ya, bahwa remaja berkarakter memiliki ciri-ciri khusus ya. Ciri-ciri khususnya apa? Yaitu yang pertama, yang namanya remaja berkarakter adalah satu, dia religius. Apapun agamanya, dia tuh religius. Apakah dia seorang muslim? Jadi
Kalau dia seorang muslim, maka dia akan memperlihatkan identitas kemuslimannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jangan begini mengaku muslim padahal dalam Islam itu dikatakan ayatul munafiki salasah, ya. Ciri orang munafik itu 3. Yang satu, kalau berbicara berdusta. Datang ke warung, pas datang ke warung teh makan weh makanan, pas dibayar teh, bu 2 padahal 3. Nah, ini sudah identitas muslimnya hilang dulu ya, karena berbohong, jadi ikut karakter munafik, ya. Berbohong itu bukan dosa kecil, dosa besar, nantinya jadi terbiasa, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, ciri remaja berkarakter adalah sehat dan makan makanan yang sehat, ya. Jadi seorang remaja, ya, yang sehat itu adalah pertama, dia bangun pagi, ya, bangun pagi, karena bangun pagi itu, ya, menurut ahli kesehatan itu memang menyehatkan badan, ya, menyehatkan badan dan mempengaruhi hormon yang ada di dalam tubuh kita menjadi energik, ya, tidak malas. Kan kalau bangun subuh itu kita memang kalau enak tidur, ya, dengan udara dingin gitu kan, malas sekali untuk bangun. Nah, kalian kalau langsung bangun, ya, kemudian itu akan membawa hormon-hormon kita menjadi segar, fresh. Beda dengan nanti bangun jam 7, jam 8, semakin malas, karena memang jam-jam segitu itu udara sudah berganti, ya, paling kesegarannya berapa derajat. Jadi kalau misalkan bangun subuh sholat, udah sholat persiapan sekolah, mengulang lagi, ya, pelajaran, itu memang sangat berat, ya, itu memang berat, tetapi seperti ini, ya. Kemudian makanan yang sehat itu yaitu kamu pilihlah jajanan atau makanan-makanan yang memang bermanfaat bagi tubuh, ya. Jangan makanan yang justru akan merusak tubuh, ya. Seperti misalkan pagi, misalkan sarapannya cilok pakai saus menikah banyak gitu, ya. Apakah itu akan menyehatkan tubuh? Tidak. Atau pagi-pagi datang udah aja pergi sekolah, misalkan di sekolah kebetulan upacara pingsan. Nah, ditanya kenapa tidak sarapan dulu, bu? Tidak biasa, ya. Justru yang namanya remaja berkarakter itu harus bisa move on dari sifat-sifat kebiasaan yang tidak baik, ya. Dari segi makanan aja, ya, dari segi makanan sarapan. Alasan tidak sarapan, ibu tidak biasa. Padahal, ya, dengan tidak sarapan itu kalian tubuh kalian tidak sehat, tidak siap untuk menerima pelajaran, ya. Kemudian ciri yang ketiga, ya, remaja berkarakter itu adalah cerdas. Ya, cerdas di sini bukan berarti IQ kalian tinggi, bukan. Cerdas di sini, ya, cerdas secara emosional atau dalam bahasa psikologi emotional intelligence, ya. Jadi cerdas di sini adalah kalian bisa menahan sesuatu yang sifatnya negatif, kalian menahannya untuk tidak melakukannya. Ini cerdas, ya. Atau waktunya sholat, kalian tidak malas nanti aja, tapi kalian tidak mengikuti kata hati kalian paksakan. Ini cerdas namanya. Atau misalkan harusnya waktu belajar tapi kalian pengen nonton TV tapi tidak mengikutinya, saya mau belajar. Ini namanya cerdas, ya. Tadi ibu sebutkan itu namanya kecerdasan emotional intelligence. Ini yang dinamakan cerdas, bukan tingkat jumlah IQ-nya, ya. Jadi sebetulnya yang ketiga adalah produktif, ya. Produktif. Jadi remaja berkarakter tidak menyia-nyiakan waktu dan tenaganya, ya. Jadi dia selalu bisa keluar, ya, selalu bisa keluar atau selalu mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang dia hadapi dalam kehidupannya, ya. Dan selalu bisa
mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan berbuat sekarang, karena sekarang masa yang akan datang itu tergantung sekarang. Kalau misalkan sekarang kalian bisa seperti itu, ya bisa uh, emosional intelijensinya kalian gunakan ya untuk mengatasi masa-masa kalian. Insya Allah ya pada masa remaja berikutnya, yaitu di usia perguruan tinggi, kalian akan mudah menghadapi hidup dan menghadapi masalah-masalah yang akan datang ya. Nah, jadi sebetulnya Bu, apa sih remaja berkarakter itu sebetulnya kesimpulannya kok panjang-panjang gitu. Jadi gampang saja. Remaja berkarakter itu adalah remaja yang mau move on terhadap kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya. Atau yang itu tadi yang memiliki ciri-ciri yang seperti Ibu sebutkan tadi. Dan sebaliknya, remaja yang tidak berkarakter itu adalah sebaliknya dari itu, ya. Dia misalkan dia don't care apa terhadap akhlaknya, don't care terhadap agamanya, ya. Kemudian dia mengikuti tren-tren yang tidak baik. Kalau ngetrennya misalkan lagi ini rambut pangki, rambut yang diacung-acungkan ke luhur, ikut. Oh, ngetrennya lagi nongkrong-nongkrong di mall, misalkan bawa HP, ikut ya. Padahal tidak punya tujuan tertentu ya. Jadi kalau menurut Ibu ya, kesimpulan dari anak remaja berkarakter adalah remaja yang mampu keluar dari masalah-masalah keremajaannya atau kehidupan, atau remaja yang mau move on terhadap kebiasaan buruk yang dilakukannya ya. Nah, kebetulan pada hari ini ya, pada kesempatan ini Ibu akan memutarkan sebuah film pendek ya, bukan film, wawancara ya. Wawancara dengan seorang remaja yang mampu move on pada zamannya ya. Move on pada zamannya, yaitu Bang Andrea Hirata ya. Beliau subhanallah sukses menghadapi hidup ya, keluar dari masa-masa sulit pada masa remaja pada masanya ya. Dan setelah itu Ibu ngasih tugas kepada kalian. Tugasnya pertama ya, diringkas ya, wawancara 2 episode itu diringkas ya. Kemudian yang kedua adalah kalau bukan bisa, tontonlah film yang berjudul Laskar Pelangi ya. Kemudian kalian ceritakan dengan bahasa kalian sendiri ya. Oke. Siap? Mari kita tonton. Terima kasih Anda di rumah dan di studio masih bersama saya di acara Kikendi, dan topik yang kita bahas mengenai sebuah buku yang menginspirasi banyak orang. Judulnya Laskar Pelangi. Dan bagaimana kalau sekarang kita panggil penulisnya, Andrea Hirata. Halo. Terima kasih. Silakan. Akhirnya kita tahu siapa orang di balik buku ini ya. Pertanyaannya, ini buku novel tapi berbasis pengalaman pribadi Anda. Ini cerita tentang 10 anak di sebuah SD yang sudah mau roboh, dan kalau malam gedung sekolahnya dipakai untuk menyimpan ternak. Meneduhi ternak. Jadi apa bedanya Anda sama ternak? Dan murid-muridnya tidak pakai sepatu, kadang-kadang pakai sepatu plastik. Iya. Kemudian kancing bajunya copot semua. Dan apa yang Anda ceritakan lagi di dalam buku ini? Jadi Laskar Pelangi adalah julukan ibu guru saya kepada 10 murid terakhir di sebuah sekolah di pedalaman Pulau Belitung sana. Kami diasuh oleh seorang guru
dari sejak kelas 1 SD sampai tamat SMP itu. Dan beliau mengajar sejak usia 15 tahun, Ibu Muslimah itu. Kemudian Siapa namanya? Ibu Muslimah. Ibu Muslimah. Masih aktif Ngajar sekarang. dari 15 tahun. Dari usia 15 tahun dengan bermodalkan ijazah SKP, Sekolah Kepandaian Putri, itu sebetulnya setingkat SMP. Jadi kami sekolah di sana dan bertahan terus nyaris dalam kelas yang sama dengan 10 sahabat yang sama. Jadi 10 murid, satu guru, Ya, dari SD sampai SMP itu gitu. nggak ada penambahan murid sama sekali. Enggak ada, karena tidak ada lagi orang-orang yang mau mendaftar di sekolah tersebut. Sampai sekolah itu akhirnya rubuh gitu. Dan kami juga dulu kalau ujian atau ulangan gitu dititipkan ke sekolah lain yang jauh gitu. Karena sebetulnya secara administratif sekolah itu nyaris tidak ada. Secara formal itu tidak ada. Ini hanya karena inisiatif seorang guru yang Ibu Muslimah ini. Ini menarik, saya baca. Siapa murid terakhir yang menggenapi sehingga menjadi 10? Coba, agak dramatis ini. Jadi pada hari pendaftaran pertama sudah hampir siang. Itu muridnya itu tidak genap 10. Jadi sekolah tua ini harus bubar nih karena kurang dari 10. Kemudian ketika pada sudah saat-saat kritis tidak sampai 10 murid, tiba-tiba muncul seorang murid yang mau mendaftar. Sebetulnya murid ini dia kurang beruntung karena keterbelakangan mental, ya namanya Harun. Gara-gara dia mendaftar, akhirnya kami selamat dan kami bisa sekolah gitu di situ. Nah, jadi Dia mendaftar karena di tempat itu tidak ada sekolah luar biasa. ya di Belitung itu mungkin sampai hari ini Ini tidak lokasinya ada, di Pulau Belitung. Pulau Belitung. Dan di sana tidak ada fasilitas ya untuk anak-anak seperti itu. Jadi ibunya itu sebetulnya bukan menyekolahkan ke situ motifnya. Jadi ibunya itu menitipkan ke sekolah. Jadi disitulah awal seluruh kisah ini dan kisah 10 anak ini. Pada suatu ketika hujan lebat, jadi kami itu harus minggir di pinggir kelas karena bocor. Dan karena hujan itu lebat sekali, ibu guru saya itu nggak datang-datang. Dan kami ketakutan gitu di kelas karena masih kecil. Saya kelas 3, kami kelas 3 SD waktu itu. Kemudian tiba-tiba ibu guru kami itu datang berpayungkan daun pisang itu, dan pada saat itulah saya tercetus gitu dalam hati, suatu ketika saya akan menulis tentang beliau. Dan Anda memang menulis dan Anda persembahkan ini buat beliau ya, Ibu Muslimah itu. Nah, pengalaman ini pengalaman batin Anda, walaupun dalam tulisan ini pasti ditambah sedikit percikan-percikan supaya... Pasti, karena ini sebuah memoir yang dikemas dalam bentuk sastra. Iya. Jadi pasti ada pendekatan-pendekatan dalam penceritaan ya. Tapi semuanya terjadi di sana, dan dengan platform sosiokultural orang Melayu Belitung itu di. Iya. Nah, tokoh-tokoh di dalam Laskar Pelangi ini Anda jelaskan bagus sekali di sini. Tapi tokoh Lintang yang disebutkan menginspirasi Siska tadi, itu bagaimana? Siapa dia sebenarnya? Jadi Lintang adalah murid tercerdas ya. Paling pintar dia ya? Jadi kawan sebangku saya. Bukan berarti Anda ikut-ikut cerdas kan? Dia mau memaksakan kita menganggap dia juga cerdas. Ya. Belum tentu. Tapi saya ranking 2 dan saya ranking 2. Oh, ranking 2. Ranking Ya, 2 ya, itu ya, abadi ya. ya. Ranking 2 saya itu abadi, saya gambarkan seperti lukisan ibu menggendong anak di bulan gitu. Saya berusaha menyaingi Lintang setengah mati gitu. Ya, saya selalu nomor 2. Lintang nomor 1. Ya, tapi saya selalu tidak ada suasana kompetisi yang jealous gitu ya, karena Lintang orang yang berjiwa besar. Dan sebetulnya sepanjang hidup saya terinspirasi oleh Lintang gitu. Gitu. Anda sendiri orang tua kerja di mana? Orang tua saya kuli di PN Timah. Dulu PN Timah berjaya di Pulau Belitung itu, dan
ada sebuah fasilitas pendidikan sebetulnya di PN Timah di mana, tapi sayangnya untuk bisa sekolah di situ orang tua harus punya pangkat tertentu gitu. Jadi saya tidak bisa sekolah di situ. Ada satu yang aneh. Anda orang Belitung. Ya, betul. Namanya kok Andrea Hirata? Saya sempat berganti beberapa nama, seingat saya 7 kali ya. Tapi sampai ayah saya akhirnya menyerah, udah Bujang katanya, kau cari sendiri nama untuk dirimu. Saya membaca-baca majalah, zaman dulu ada majalah Aktuel. Terus Dari saya lihat, Bandung ya, majalah musik. di situ ada nama seseorang, ada berita tentang seorang wanita Italia yang agak kurang sehat pikirannya. Yang bernama Andrea Galliano. Dia seorang remaja gitu. Jadi saya bilang, ini Andrea nama aneh sekali, tidak ada nama orang Melayu seperti ini. Ibu saya juga bilang, tidak ada orang Muslim nama seperti itu. Tapi ayah saya bilang, wah bagus juga. Coba saja katanya. Itu ya, sebenarnya ada putus asa. jadi kemudian nama saya begitu. Hirata dari mana? Saya rasa itu nama orang kampung saja. Oke, menarik karena apapun juga seorang Andrea mengalami sebuah perjalanan panjang dari sebuah desa kecil dengan pendidikan yang seadanya. Nanti kita akan saksikan bagaimana akhirnya seorang Andrea bersekolah di Prancis. Kekuatan terbesar yang ada di balik buku Laskar Pelangi adalah cinta seorang murid terhadap ibu gurunya. Buku Laskar Pelangi adalah cinta seorang murid terhadap ibu gurunya. Ya, singkatnya Andrea Hirata ingin menjelaskan atau mengungkapkan satu pengalaman hidupnya. Bagaimana dengan keterbatasan anak-anak atau mereka yang masuk dalam kelompok Laskar Pelangi tetap semangat untuk belajar. Nah, tim KKND mencoba main-main ke Belitung dan mencari mereka. Inilah kira-kira beberapa tokoh yang berhasil ditemukan. Kita lihat komentar mereka tentang sekolah dan pengalaman hidup mereka bersama Andrea Hirata. Sekolah satu dengan sekolah lain jaraknya tidak terlalu jauh gitu. Jadi kami memang tidak merasa walaupun hanya murid beberapa orang tidak merasakan sepi gitu. Saya meyakini betul guru-guru kami itu mereka tulus ikhlas. Saya sekolah sama Andrea Hirata ini, sekolahnya tidak seperti sekarang ini. Dulunya kami sekolah nggak pakai alas kaki, celana ini ada robek-robek gitu. Kalau sekolah rajin, biar kadang-kadang nggak pakai sandal sekolah. Kalau sekarang kan udah pakai seragam ya. Kalau dulu nggak pakai seragam boleh, nggak pakai seragam juga boleh. Ceritanya, kalau pengen lah, banyak teman-teman lah, sama siapa ya nama lupa ingat lah, lupa ingat aku lah. Kami di Zemodia tuh semuanya serba minim gitu. Pertama dari gedungnya sangat minim sekali gitu. Dari gurunya cuma 2 orang. Cuman sukanya saya kami 11 orang itu memang satu kekompakan gitu. Artinya antara satu dengan yang lain itu saling mengenal. Gitu. Iya, mereka sudah berbeda dibandingkan foto mereka waktu kecil ya. Di sini ada salah satu anggota Laskar Pelangi, namanya Syahdan, dan orangnya sudah ada di sini. Jadi bisa cerita sedikit pengalaman hidup Anda waktu kanak-kanak bersama dengan anggota Laskar yang lainnya.
Waktu dulu kita memang ada kadang sulit, ya ada kadang, tapi kita tetap kerjasama sesama 10 orang ini kita tetap kompak ya. Jadi kalau ada setiap masalah di luar, memang kita suka rundingkan. Tapi kalau saya lihat hampir semua yang diwawancara itu terkesan sama ibu muslimah. Apa yang Anda ingat tentang ibu muslimah ini? Dia sebagai seorang guru ya benar-benar mendidik muridnya, sangat disiplin, kemudian sesuai dengan kaidah agama ya. Kenapa disebut Laskar Pelangi ya? Ketika itu saya belum sadar ketika beliau memanggil kami Laskar Pelangi, maksud yang tersembunyi di balik panggilan itu. Tapi setelah saya dewasa sekarang saya mengerti. Sebetulnya beliau tuh mengobarkan semangat kami dengan kata laskar itu ya, karena laskar kan pejuang. Kembali ke tokoh Lintang, saya kutip ada surat dari Lintang ya, pada saat kematian ayahnya. Ya. Di sini Lintang waktu ayahnya meninggal mengirim surat untuk ibunya, bunyinya singkat aja ya. Saya kutip dari buku Anda ini. Ibunda guru, ayahku telah meninggal. Besok aku tidak akan ke sekolah. Salamku, Lintang. Dan sejak itu Lintang tidak bisa sekolah lagi. Kenapa? Ya karena Lintang adalah anak laki-laki tertua ya, dari sebuah keluarga di mana segala sesuatunya itu ditumpukan kepada ayah. Dan ketika ayahnya meninggal, ya dia harus menanggung semua itu. Bung Gede Prama, bagaimana Anda melihat kisah dari Andrea ini dalam konteks menginspirasi orang? Buku Laskar Pelangi saya dengar dan saya jadi pendengar yang baik. Sebuah buku yang tidak diniatkan untuk diterbitkan, tidak diniatkan untuk mencari uang, tapi buku yang ditulis untuk cinta seorang guru yang namanya Ibu Muslimah. Tidak terbayang dalam diri penulis kalau buku ini akan sehebat ini. Sehingga kekuatan terbesar yang ada di balik buku Laskar Pelangi adalah cinta seorang murid terhadap ibu gurunya. Ya, seperti Bung Gede bilang bahwa memang buku ini tadinya Anda tulis, kemudian di fotokopi atau dicetak terbatas 4 untuk diberikan kepada guru dan beberapa teman. Tapi ada teman nakal, ini dikirim ke penerbit. Dan kemudian oleh penerbitnya diterbitkan. Karena luar biasa. Penerbitnya adalah Bentang Pustaka. Dan kemudian baru 1 minggu atau 10 hari sudah cetak ulang untuk kedua kalinya. Dan kemudian lahir karya-karya lain Sang Pemimpi dan kemudian Endancer. Tapi satu hal yang menarik adalah kisah tentang Andrea sendiri. Ringkasnya bagaimana perjuangan dia dari kampung di Belitung, kemudian ke Palembang, kemudian ke Bogor. Nah, kemudian apa yang terjadi pada Anda? Sampai kemudian Anda bisa bersekolah di Sorbonne, di Paris, Perancis. Sebuah perjalanan yang Anda bisa coba ringkas. Sebetulnya saya pikir keseluruhan hidup saya adalah balas dendam ya kepada kekecewaan pada nasib Lintang. Ya. Jadi saya berusaha keras agar tidak menjadi Lintang kedua gitu. Dan itu pengalaman yang sangat traumatis karena saya 9 tahun sebangku dengan dia. Dan saya tahu betul kapasitas intelektualnya gitu. Jadi sejak SMA saya sudah bercita-cita saya ingin meneruskan apa yang diam-diam pernah dicita-citakan Lintang dan tidak tertulis di situ, yaitu dia ingin sekolah ke Perancis sebenarnya. Terus saya merantau dan saya cari beasiswa setengah mati, belajar sampai jungkir balik karena saya tidak sepintar Lintang. Dan saya mendapatkan beasiswa dari European Union untuk sekolah di Sorbonne. Dan bukan kebetulan kalau pada saat Andrea di SMA, seorang guru sastranya, guru bahasa ya, mengatakan dan itu terngiang-ngiang terus terpating di dalam hatinya bahwa kalian nanti suatu hari harus berangkat dan sekolah di Sorbonne.
di Perancis. Betul. Dan itu terpatri betul. Dan dia mengatakan bahwa nanti kalian juga harus keliling Eropa dan Afrika. Betul. Dan itu terjadi pada seorang Andrea. Tapi bagaimana ceritanya? Kita akan tetap di Ki Candy. Kami jadi menari seperti orang gila. Itu ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya, karena memang saya ngajar di sini. Dan Ibu tunggu PR-nya ya. Dan Ibu tunggu juga di sekolah SMAI Tarbiyatul Falah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.